Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ibu Novi Apriani SPD MSI. Hari ini kita belajar Geografi kelas 12 IPS. Materinya tentang pemanfaatan sistem informasi geografis, pengembangan potensi wilayah meliputi inventarisasi sumber daya alam, perencanaan pembangunan, perencanaan ruang, pariwisata, dan perencanaan transportasi. KD dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar 3.3 menganalisis jaringan transportasi dan tata guna lahan dengan peta dan atau citra penginderaan jauh serta sistem informasi geografi kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. 4.3 menyajikan peta tematik berdasarkan pengolahan citra penginderaan jauh dan sistem informasi geografis untuk pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Tujuan pembelajaran diharapkan siswa mampu menganalisis pemanfaatan sistem informasi geografis untuk perencanaan pembangunan di berbagai bidang dengan cermat. Sistem informasi geografi dapat membantu dalam memperoleh, menyimpan, menganalisa, dan mengolah data yang terkait dengan atribut yang mana secara spasial. Kedua, dalam hal analisis menggunakan sistem informasi geografi dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya klasifikasi, overlay, networking, buffering, dan 3 dimensi. Kita lanjutkan. Yang pertama, analisis klasifikasi. Analisis klasifikasi yaitu suatu proses pengelompokan data keruangan atau spasial menjadi data keruangan yang berarti. Contohnya adalah mengklasifikasikan pola tata guna lahan untuk pemukiman, pertanian, perkebunan, ataupun hutan berdasarkan analisis data kemiringan atau ketinggian. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan analisis yang kedua, yaitu analisis overlay. Nah, analisis overlay yaitu proses untuk menganalisis dan mengintegrasikan atau artian lain yaitu tumpang tindih dua atau lebih data keruangan yang berbeda. Nah, ini sama seperti gambar peta yang di samping. Ini adalah analisis overlay. Ada beberapa peta yang digabungkan atau ditumpang tindihkan. Nah, di sini ada contohnya menganalisis daerah rawan erosi dengan menggabungkan data ketinggian suatu tempat, peta jenis tanah, dan peta kadar air. Nah, petanya tampak seperti gambar yang di samping penjelasan yang Ibu sampaikan, ya. Ketiga, analisis networking. Proses ini berupa analisis yang tertitik tolak pada jaringan yang terdiri dari garis-garis dan titik-titik yang saling terhubung. Analisis ini seringkali dipakai dalam berbagai bidang, seperti sistem jaringan telepon, kabel listrik, pipa minyak atau gas, pipa air minum, atau untuk menentukan arah saluran pembuangan. Yang keempat, analisis buffering. Poligon yang melingkupi suatu objek sebagai pusatnya sehingga kita bisa mengetahui berapa parameter objek dan luas wilayahnya. Buffering misalnya digunakan untuk menentukan jalur hijau di perkotaan, untuk menggambarkan zona ekonomi eksklusif suatu negara, dan untuk mengetahui luas daerah tumpahan minyak di laut, ataupun untuk menentukan lokasi pasar di suatu wilayah. Analisis kelima yaitu 3 dimensi. Analisis ini sering digunakan untuk memudahkan pemahaman karena data keruangan divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi, menyerupai bentuk sebenarnya atau bentuk aslinya. Penerapannya bisa digunakan untuk menganalisis daerah yang rawan terkena aliran lava jika gunung api akan meletus. Ini salah satu contohnya. Berarti bisa dimanfaatkan dalam mitigasi bencana. Baiklah, sekarang
kita melanjutkan materi manfaat dari sistem informasi geografi. Yang pertama, manfaat SIG di bidang inventarisasi sumber daya alam. Bisa digunakan untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam seperti minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Dapat juga untuk mengetahui persebaran kawasan lahan seperti lahan potensial, lahan kritis, kawasan hutan yang masih berfungsi dengan baik, dan hutan yang sudah rusak. Juga untuk kawasan lahan pertanian dan perkebunan, serta mengetahui pemanfaatan perubahan penggunaan lahan. Manfaat berikutnya di bidang inventarisasi SDA digunakan untuk pemetaan geologi yang digunakan bagi kepentingan eksplorasi dalam penanggulangan bencana. Yang berikutnya digunakan dalam pemantauan daerah pasang surut guna mengembangkan lokasi pertanian dan kepentingan lainnya, serta dimanfaatkan pemetaan kesuburan tanah yang sangat diperlukan bagi usaha pertanian. Berikut ini sudah Ibu lampirkan peta mineral strategis di wilayah Indonesia yang merupakan bagian dari manfaat SIG. Manfaat SIG yang kedua untuk perencanaan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan, memanfaatkan SIG dilakukan dengan menganalisa peta-peta tematik atau peta khusus untuk mengetahui kemampuan lahan. Contohnya, perencanaan pembangunan terminal bus dapat memanfaatkan peta jaringan jalan, peta tata guna lahan, peta kepadatan penduduk, peta trayek angkutan, dan peta harga tanah. Nah, ini bisa menggunakan analisis, klasifikasi, dan analisis overlay. Manfaat SIG yang keempat di bidang pariwisata. Dalam bidang pariwisata, SIG bisa dimanfaatkan untuk inventarisasi pariwisata dan analisis potensi wisata suatu daerah. Kita lanjutkan manfaat SIG yang kelima untuk perencanaan transportasi. Dalam bidang transportasi, pemetaan SIG dimanfaatkan untuk inventarisasi jaringan transportasi publik, kesesuaian rute alternatif, untuk perencanaan perluasan sistem jaringan jalan, dan untuk menganalisis kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan. Nah, berikut adalah contoh rute dan halte transmisi di Palembang. Ini merupakan penggunaan sistem informasi geografis dalam perencanaan transportasi publik. Manfaat SIG yang kedua untuk sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, SIG dapat digunakan untuk mengetahui luas dan persebaran penduduk suatu wilayah, dan juga untuk mengetahui luas serta persebaran lahan pertanian, serta juga kemungkinan pola drainasenya. Digunakan untuk pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan pada suatu kawasan, serta digunakan untuk pendataan dan pengembangan pemukiman penduduk, kawasan industri, pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, pengembangan sarana hiburan, dan untuk wilayah perkantoran. Manfaat SIG yang ketujuh untuk mitigasi bencana. Nah, SIG dapat digunakan dalam penentuan wilayah yang menjadi prioritas utama dalam penanggulangan bencana, dan juga digunakan untuk mengidentifikasi struktur retrofitting, dan juga untuk menentukan besaran jaminan keselamatan terhadap masyarakat dan bangunan yang ada di sekitarnya. Juga bisa untuk mengidentifikasi sumber bencananya, untuk melakukan pelatihan dan kemampuan yang dimiliki secara spesifik terhadap bahaya yang dijumpai, dan untuk mengidentifikasi area yang terkena banjir serta relokasi korban ke tempat yang lebih aman.
Kemudian, untuk daerah yang paling rentan terhadap bencana menjadi prioritas utama dalam melakukan tindakan mitigasi. Nah, di sini sudah ditampilkan peta zonasi ancaman banjir lahar dingin Gunung Merapi pada tahun 2011. Ini adalah contoh pemanfaatan SIG dalam bidang mitigasi bencana. Kesimpulan materi yang kita pelajari hari ini, yang pertama yaitu tahapan dalam kerja SIG adalah klasifikasi, overlay, networking, buffering, dan 3 dimensi. Kesimpulan kedua, kegiatan yang penting dalam SIG adalah melakukan tumpang susun atau overlay terhadap beberapa peta tematik untuk menghasilkan informasi baru yang menyeluruh. Kesimpulan ketiga, sistem informasi geografis atau SIG dapat dimanfaatkan untuk inventarisasi sumber daya alam, perencanaan pembangunan, perencanaan ruang, pariwisata, perencanaan transportasi, sosial budaya, dan mitigasi bencana. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.